Satu kecelakaan, aku malah tidur dengan mantan pacar yang sudah putus 5 tahun lalu. 5 tahun? Tahu nggak bagaimana aku melewati 5 tahun ini? Mau kabur, kecuali kamu mati di ranjangku. Nirna. Nirna, bangun. Bangun, Nirna. Wajahmu ini jangan-jangan mimpi basah. Enggak ada, jangan ngaur. Cepat tambah lipstikmu. CEO baru perusahaan kita akan datang. Pria brengsek. Halo, bos. Halo, Wah, angin Kota Jayati ini sampai menarik putra mahkota keluarga Sen ke sini. angin nggak menarik orang, orangnya yang menarik. Aku datang menangkap seseorang yang tidur gratis denganku. Halo, bos. Kenapa Irwan datang ke kota Jayati? Mantan pacar ternyata menjadi bos baruku. Kenapa dikasih kartu rusak? Pintu pun gak bisa dibuka. Kamu mirip mantanku. Asisten baru datang ke kantorku. Yang lain rapikan data departemen. Setengah jam lagi rapat. Ganteng banget, lihat nggak? Jangan-jangan beneran begitu sial. Kemarin tidur sama mantan ya. CEO Irwan, aku Mina Wensa, bertugas waktu rapat dan mencatat. Si Oyirwan, aku Nilna Nara, bertugas menyusun dokumen dan memantau proyek khusus. Kalian keluar dulu. Dipanggil kalau perlu. Itu... Namamu siapa ya? Nirna kan? Bikinin kopi. Baik si Oyirwan. Jangan ketawa lagi. Ketawamu lebih jelek dari nangis. Jangan bikin cemas dari awal, cemas duluan sama saja makan tai duluan. Santai, cuma segelas kopi. Si Oyirwan, kopi Anda. Masih ada urusan lain. Siapa bilang boleh pergi? Apakah perlu bantuan lain? Sini, bantu ikat dasi. Kenapa? Asisten gak urus dasi. Pura-pura gak kenal. Lupa masalah putusin aku. Ingat masalah tidurin aku kan. Cepat sekali lupa. Sepertinya sudah ingat semua. Anak baik. Aku ingat semalam sepertinya pakai ini untuk menutup mata. Irwan! Ya, semalam kamu memanggilku gak sekeras ini. Di ranjang sudah main tangan, kenapa turun ranjang masih aja begitu? Kamu selalu membahas kejadian semalam, menarik ya? Kita sudah dewasa, hal biasa seperti cinta satu malam nggak perlu terus dibicarakan. Cinta satu malam?
adalah hal Kalau biasa. enggak, apa setelah tidur bersama harus menikah dan punya anak? Maksudmu adalah, kalau dengan pria lain, kamu juga akan begitu. Awalnya aku mabuk, jadi nggak mengenalimu. Nirna, aku beri kesempatan lagi untuk menyusun kata-katamu. Si Irwan, masih ada urusan nggak? Kalau nggak ada, aku pergi dulu. Pergi. Segera pergi. Nirna, kamu baik-baik saja? Sepertinya kurang enak badan. Aku istirahat sebentar, tolong gantikan aku. Oke. Si Irwan, ada yang bisa aku bantu? Leher Anda kenapa? Ini, baru saja digaruk kucing. Asisten Nirna kan juga di sana. Rapat. Asisten Nirna yang buat catatan rapat. Baik, sebentar lagi datang. Bentar. Emangnya di sini ada kucing? Kok aku nggak lihat? Tadi pas si Irwan datang, ada kucing di kantongnya. Kamu nggak perhatikan? Kucing di kantong. Pergi dulu. Saya Irwan, leher Anda kenapa? Tadi datang belum ada. Apa nggak apa-apa? Sudah diobati belum? Dicakar, gak apa-apa. Aduh, siapa yang cakar? Asisten Nirna. Jelaskan. Kucing yang dibawa si Irwan nggak sengaja mencakarnya. Asisten Nirna, sebagai asisten, kenapa nggak jaga kucing si Irwan? Sampai si Irwan terluka. Orang aku berani kamu marahi. Rapat. Nirna, kamu lihat badan si Eo kita nggak? Sekilas lihat pasti kuat. Pasti jago di ranjang. Pantat itu lihat nggak? Seperti ini. Menonjol seperti model pria Eropa. Sudah. Jam kerja jangan bicara begitu. Aku cuma ngomong gitu. Wajahmu udah merah. Nirna, jam kerja juga tetap tenang ya. Sudah 5 tahun lewat, kenapa masih bisa bertemu dengan cara dramatis begini? 5, 4, 3, 2, 1. Hah? Astaga, gelarku sebagai peluang kerja lebih cepat hilang. Nirna, aku temukan kamu. Kali ini, aku gak akan biarkan kamu lari lagi. Ibu, aku pulang. Hari ini kenapa pulang begitu awal? Ibu, kamu lupa lagi 5 tahun lalu saat kena limfoma ganas. Betapa menderita di ranjang sakit ya. Terakhir kali jangan diulangi lagi. Yosua mana? Ayah jahat datang. Jangan takut, aku pasti pukul dia. Ibu, dia dengar gosip dari tetangga lagi ya? Yosua memang selalu seperti itu. Lagi pula dendam dia dan ayahnya sudah ada sejak masih dalam kandungan. Waktu aku putus, Yosua masih embrio. Ibu, Ayah bukan orang jahat, nggak perlu pukul dia kalau ketemu. kalau ayah bukan orang jahat, kenapa selama ini dia nggak pernah datang? Kalau ayah bukan orang jahat, kenapa ibu nangis lihat foto? Siapa yang bikin ibu nangis pasti jahat. Ini semua salah takdir. Dulu, waktu kamu bilang punya pacar pembalap mobil, aku sudah merasa nggak benar. Pas kamu paling butuh dia hilang 2 minggu. Sekarang malah begini. Yosua harus disembunyikan, jangan sampai dia tahu.
Halo? Jemput aku. Si Oirwan, tolong cari asisten lain. Aku mau mengundurkan diri. Sudah mengundurkan diri belum? Selama belum mengundurkan diri, kamu tetap asistenku. Itu tugas kamu. Aku... Hah? Serius nih? Kamu ditidurin cewek dan langsung ditinggalin habis itu? Irwan, kamu... Tuan Muda Sen, kamu ketemu player level dewa nih. Sungguh bikin bangga kota Jayati. Ajak ketemu dong kalau ada kesempatan. Ingin ketemu. Asisten Nirna, kesini. Si Oirwan, aku datang jemput Anda. Ini cewek cantik yang bikin bangga kota Jayati ya. Kamu ya? Si Oirwan, Anda bercanda. Mana mungkin Anda mabuk. Sepertinya sudah mabuk. Sudah nggak bisa melihat dengan jelas. Wanita jahat ini hanya meninggalkan satu anting. Aku sudah merindukannya seharian. Asisten Nirna, menurutmu aku bisa menemukannya nggak? Seharusnya nggak bisa hanya satu anting. Kak Irwan, anting di tanganmu sepertinya satu set dengan kalung asisten Nirna. Banyak barang yang sama, aku hanya beli kalungnya. Si Oirwan, perlu aku bantu cari catatan pembelian merek yang sama nggak? Mungkin ada petunjuk. Nggak perlu, wanita jahat itu begitu kejam. Sengaja menghindariku. Aku juga nggak bisa menemukannya. Sudah larut, aku antar Anda pulang. Baik. Aku pergi dulu. Menurutmu kalau kejar asisten Nirna kira-kira peluangku berapa? Aku nggak jauh beda dengan Irwan kan? Coba cermin. Kalau masih nggak jelas, belok kanan ada kamar mandi. Main biliar, main biliar. Si Oirwan, tolong jaga sikap. Apa itu jaga sikap? Aku nggak paham. Hati-hati, aku gigit. Gigitan tadi malam sudah banyak. Jadi, mau cari aku untuk balas dendam? Harusnya kan datang ke kamarku dan tidur denganku. Terus langsung pergi. Setelah lakuin lalu nggak mengaku. Harusnya kamu bertanggung jawab. Masalahnya sudah terjadi, apa yang bisa aku lakukan? Terserah kamu mau bagaimana? Karena aku sudah diambil untung, balas saja. Balas? Kamu meniduriku. Tentu saja aku harus menidurimu juga. Tentu saja. Kamu juga bisa menolak. Aku ini nggak memaksa orang lain. Tapi, kamu menolak aku merasa nggak enak. Aku takut. Setiap hari akan seperti hari ini. Setiap saat membicarakan hal ini. Sepakat? Setelah bayar langsung impas. Nggak cuma sekali. Tadi malam, total tidur 4 kali. Baik. Kamu yang tentukan waktunya, cari waktu untuk balas. Siapa bilang 1 malam? Kondisi aku nggak baik. 1 hari hanya bisa sekali. Lebih dari itu aku nggak kuat. Datang naik mobil. Ambil dulu bunganya. Irwan, kamu ini melecehkan bawahanmu. Aku bisa melaporkanmu. Sekarang sudah jam pulang. Baik. Kamu yang bilang jam pulang. Tapi aku ini bukan orang yang kejam. Kamu yang bilang waktu pribadi tanpa lain untuk mantan pacar.
Temen aku di HR kasih aku info internal. Katanya semua dapat kenaikan gaji. Katanya posisi lain naik 10%. Posisi asisten naik 30%. Aduh, aku bakal kaya. Kamu biar aku tenang dulu. Kamu juga terlalu semangat kan? Mulai sekarang aku milik perusahaan. Mati pun jadi hantu perusahaan. Aku akan setia pada CEO Irwan. Aku mengundurkan diri malah naik gaji. Kenapa nasib aku begini? Joshua tinggal setahun lagi masuk SD, tapi SD di sekitar perumahan ini kurang bagus. Kita perlu siapin rumah di sekitar sekolah dari sekarang nggak? Oh iya. CEO Irwan minta kamu siapkan laporan keuangan 3 bulan terakhir untuk dia. Perusahaan ini belum bangkrut. Sungguh ajaib. Masuk. Asisten Nirna, tolong siapkan baju ganti. Aku mau mandi. Jadi semangat. Bayar 1 kali ya, Nirna. Lepaskan, kalau enggak aku teriak. Ada hal baik seperti ini ya, aku sangat menginginkannya. CEO Irwan, jangan macam-macam saat kerja. Maksud kamu, bukan jam kerja. Boleh macam-macam. Hanya bercanda. Begadang semalaman bahkan belum mandi. Kalau Nirnaku merasa bau, bagaimana? Asisten Nirna jangan lari, kalau nggak akan dianggap bolos. Asisten Nirna, masuk. Bukannya belum pernah lihat, pegang pun sering. Untuk apa pura-pura nggak dekat? CEO Irwan masih ada urusan nggak? Kalau nggak aku keluar rapikan dokumen. Tolong rapikan spray aku. Aku nggak akan menyentuhmu, peluk 5 menit saja. Temani aku tidur sudah bisa. Kalau macam-macam aku akan teriak. Mau bayar hutang saat aku lelah. Aku nggak mau rugi. Nirna, kamu nggak mau aku lagi. Wanita jahat. Ada apa? Aku nggak punya waktu omong kosong denganmu. Aku jatuh cinta sama seorang gadis. Ingin belajar darimu. Kamu yakin? Jatuh cinta pada pandangan pertama bukan tergila-gila pada kecantikannya. Ada faktor kecantikan. Gadis itu cantik hingga hatiku berdebar. Makanya minta pengalaman. Kalau suka, kejar saja. Hadiah dan bunga dikirim bertubi-tubi. Ingat, nggak peduli bagaimana dia menolak. Terus kirim saja. Wanita kuat pun nggak tahan sama pria gigih. Thanks bro. Kalau aku menikah kamu duduk di meja utama. Aduh, entah gadis mana yang begitu sial. Sampai disukai si dan si bodoh ini.
Wah, cantik banget bunganya. Siapa yang kirim? Nggak tahu. Jangan dibuang. Bunga yang cantik kayak gini sayang kalau dibuang. Kalau kamu suka, ambil aja. Asisten Nirna. Hah? Temani aku ke acara makan. Si Irwan, aku ada urusan hari ini, cari orang lain saja. Asisten Nirna ada urusan apa? Aku... Bagaimana ini? Urusan aku juga penting. Ada seseorang satu malam berhutang banyak padaku. Kalau nggak ditagih, aku mungkin nggak bisa tidur semalaman. Bisa-bisa tengah malam bawa speaker keluar dan mengeluarkan emosi. Baik, si Irwan, urusan aku tentu nggak lebih penting dari Anda. Ayo kita pergi. Kamu yang nyetir. Karena ini acara makan pribadi, maka sudah jam pulang kerja. Sekarang aku bukan asisten lagi. Kenapa harus aku yang nyetir? 5 tahun gak ketemu, aku sudah lama gak melihat kamu baik-baik. Apa harus aku masak juga? Bukannya mau bayar hutang. Kamu mainnya terlalu lama. Kalau nggak makan aku takut nggak kuat. Belum mulai sudah gak kuat. Kamu bukan tipe yang gampang lelah. Kalau nggak dikasih makan aku pergi. Mana mungkin gak dikasih makan. Malam ini bakal aku kenyangkan kamu. Kamu yang masak ya? Masakan ini aku yang urus. Nanti yang kita lakukan sama-sama. Kamu duluan. Lihat punggungku. Sampai ada perasaan ya. Kok merah mukanya? AC rumahmu jelek ya? Agak panas. Bantu ikat celemek. Sebentar. Mulut atasmu dikenyangkan dulu. Baru yang bawah. Irwan, Ya. Kamu ke ruang tamu saja. Kalau sudah siap aku panggil. Mirna, aku berhasil. Sekarang cuma satu hal yang belum kulakukan, yaitu menikahimu. Besok kita daftar nikah ya. baik. Lagi mikirin mau pakai dasi yang mana nanti ya. Makanan sudah dimasak belum? Habis makan mulai. Katakan, baju mana yang bikin kamu gak senang? Aku bakal bakar. Nggak ada yang bikin nggak senang. Kok keras kepala banget sih? Kalau nggak mau bilang ya sudah, kita makan dulu. Jauh-jauh dari aku. Kok sambil makan main permainan? Nakal banget. Kalau geliat terus, nanti sup pun nggak keburu diminum.
Kamu nggak capek ya? Aku bukan anak kecil, aku bisa makan sendiri. Nggak capek kok ngerjain hal yang bikin seneng. Mana mungkin capek? Enggak. Kayaknya bisa juga ya. Di ranjang kamu sering bilang capek. Dasar pemalas. Irwan, kalau kamu masih jorok, aku beneran pergi. Baiklah, baiklah. Dengerin kata Nirna, aku diam. Kenyang belum? Belum kenyang. Nggak usah terlalu kenyang. Tunggu sebentar, aku mandi dulu. Nggak perlu. Nirnaku tetap harum kok. Kenapa kamu datang? Bibi Rana bilang kamu di kota Jayati nggak dapat makan kue talong yang asli. Suruh aku mengantarkannya untuk. Di rumahku nggak kekurangan makanan ini. Bagaimana kamu tahu kata sandi rumahku? Kita tumbuh besar bersama. Tahu kata sandimu? Seharusnya nggak aneh kan? Kalian ngobrol, aku pergi dulu. Nirna, Kirwan, kamu makan kue teh dulu. Kalau diletak terlalu lama. pergi. Nona Nirna, ibumu terdiagnosis limfoma ganas. Sekarang butuh operasi darurat untuk sementara menstabilkan kondisi. Perkiraan biaya pengobatan butuh 10 miliar. Irwan, angkat telepon. Mereka berdua teman masa kecil sederajat. Pernikahan seperti inilah baru pernikahan sempurna yang direstui keluarga. Aku tahu, ibumu sedang dirawat karena kanker. Ini 6 miliar, ambil dan tinggalkan anakku. Enam miliar nggak cukup, 10 miliar. Aku akan menghilang dari dunia Irwan. Sial, bisa nyetir nggak sih? Kalau bukan karena skill nyetirku bagus. Astaga, Giwen. Ganteng. Nek Giwen juga nggak boleh ngebut seperti itu. Aku sampai kaget, setengah mati. Maaf, kejar istri agak buru-buru. Nirna, dengar penjelasanku. Kenapa kamu menangis? Enggak, bukan aku. Nggak ada hubungannya sama aku. Buka Jangan pintu. dibuka. Kamu pergi atau enggak? Kalau enggak pergi, Pak sopir tabrak saja, nanti aku yang ganti rugi. Aku tabrak. Baik, Pak sopir, kamu pelan dikit. Dia baru makan bisa mabuk mobil. Siap. Minggir. Gak mau. Kamu kenapa? Beritahu aku kenapa menangis. Bukan urusanmu. Nirna sayang, jangan marah sampai besok ya. Kamu boleh pukul atau marahi aku, asal jangan bawa marah pulang. Ibu! Yosua masih di rumah. Jangan sampai dia melihat Yosua. Kamu mau dengar apa? Kenapa menangis? Nggak nangis, kena angin. Aku kelihatan kayak orang bodoh ya. Bisa nggak kamu cari alasan yang lebih masuk akal? Kamu tanya kenapa? Sedang asyik-asyiknya diganggu, kamu senang ya? Sayang, maaf. Aku juga nggak tahu dia datang. Kata Sandi di rumah, ibuku yang kasih tahu dia. Aku juga korban. Jangan panggil aku sayang. Baik istri. Udah habis bicara belum? Kalau sudah aku pergi. Nggak ngajak aku mampir ke rumah. Aku ingatkan jangan mendekat, ibuku ada di rumah. Nanti dia bacok kamu, aku nggak bisa tahan.
Baiklah istriku, kamu masih peduli padaku, takut ibu kita bacok aku. Kirim foto selesai mandi ke Nirna. Si Oirwan seharian nggak datang. Iya, dari pagi bawa Gunan keluar. Kayaknya sibuk banget. Kayaknya yang ngasih bunga ini Tulus deh. Soalnya nggak ada yang sama. Oh, Kantor enak nggak dipakai, malah kerja di luar. Jangan-jangan si Oirwan menghindari siapa? Halo Kak Irwan, bantu pesan kamar di Taihoro hari ini dong. Akhirnya mau mengejar cewek Malang itu ya. Dih, omongannya, aku kan sudah kasih bunga lebih dari seminggu. Sudah saatnya kenalan serius. Lagi pula sebagai bos kamu juga wajib peduli kehidupan asmara bawahan. Bawahan? Siapa sih di perusahaan kami yang sial sampai disukai kamu? Asistenmu. Ternyata Mina Wensa. Baiklah, sebagai bos perlu memberikan kesejahteraan untuk karyawan. Begini, aku akan bicara dengan bos Taihoro. Oke Kak, kamu duduk di meja utama kalau aku nikah. Aku orang yang memberimu bunga. akun kedua Irwan. Aku ingin mengajakmu makan malam. Ada waktu nggak? Sekalian membicarakan soal pengunduran diri dengannya. Boleh. Asisten Nirna, bukan? Aku panggil namamu saja, Nirna. Ayo, duduk. Belum pesan makanan. Kamu mau makan apa? Aku nggak menyangka itu kamu. Kamu tahu hubunganku dengan Irwan nggak? Tahu dong, kamu asistennya. Irwan tahu aku mengajakmu. Restoran ini dia bantu pesankan. Tenang saja, jangan terlalu dipikirkan. Zidan Seno tertarik sama rekan kerja kamu. Kebetulan aku juga mau ke restoran itu. Mau ikut aku pergi nggak? Beginipun nggak bisa diajak keluar. Pak Irwan, Pak Zidan sudah di ruangan. Mari. Kak Irwan, kamu juga datang? Sial kamu, jangan panggil aku begitu. Kenapa marah padanya? Kak Irwan, kalian... Kami, asisten Nirna nggak memberitahumu hubungan kami ya? Bukankah dia asistenmu? Kami hubungan dari ruang tamu, dapur sampai ke ranjang. Irwan, kamu masih mau makan atau enggak? Jangan dengarkan omongannya, itu dulu bukan sekarang, kami sudah putus bertahun-tahun. Jangan lihat dia, lihat aku. Kamu terlalu ikut campur. Karena sayang baru ikut campur, nggak sayang namanya membiarkan. Aku sayang kamu tahu kan? Aduh,
Aku ini kasihan banget, nasib sial. Orang yang kusukai ternyata wanita kakakku. Kakak Irwan, kakak ipar, kalian makan saja. Aku pergi tenangkan diri dulu. Istri, jangan abaikan aku. Kamu makan dengan pria lain saja, aku nggak menyalahkanmu. Bukankah restoran ini kamu yang pesan? Aku juga dengar dari Zidan, kamu mau dia mengejarku dengan baik. Harus serius dalam hubungan ini. Istri, aku salah. Aku selalu kira Zidan suka sama Mina. Surat pengunduran diriku sudah diterima belum? Surat pengunduran diri apa? Aku mau mengundurkan diri. Akan kuajukan suratnya lagi nanti. Tolong cepat disetujui agar HRD bisa cari asisten baru. Istri, jangan mengundurkan diri dong. Enggak, aku sudah putuskan. Gaji kurang besar atau apa? Bilang saja padaku, akan kupenuhi. Kerja di Laure, nggak bagus ya? Siang kerja, malam tiduri bos. Irwan, kamu mau setuju apa enggak? Enggak. Baik, aku tahu. Wanita yang hatinya bukan untukku nggak bisa ditahan. Tapi sebelum pergi, bisakah penuhi satu permintaan kecil aku? Aku nggak akan cium kamu. Aku tahu diri. Aku juga nggak mau jadi teman tidur jangka panjang. Aku juga aku tahu diri kok. Baik, selama bukan permintaan yang melibatkan kontak fisik, akan aku pertimbangkan. Kalau begitu, kamu harus setuju. Besok jam 9 pagi, kita ke kantor dinas sipil untuk menikah. Istri, setuju dong. Mimpi kali. Ya sudah, malam ini ke rumah aku, bayar satu utang. Hari ini lagi nggak mood. Aku bisa bikin kamu jadi ada mood. Cara aku, kamu kan tahu. Aku pergi dulu, aku masih harus pulang mandiin anjing. Bukan, mandi. Sampai jumpa. Ajak aku dong. Langsung pergi. Pria brengsek. Kapan dipasangnya? Istri, lihat cincin pasangan ini. Aku pilih secara khusus. Kamu suka nggak? Suka. Lihat, di dalam ada inisial nama kita. Dia ternyata masih simpan cincin ini. Kalau terima cincin berarti istri aku. Tadi sudah aku ukur, masih pas kayak dulu. Istri, kita memang jodoh. Ukuran mana saja pas banget. Setuju kan? Pria brengsek. Aku sama sekali nggak rindu masa lalu. Cincin platinum juga nggak murah. Panggil aku masuk terus, bisa serius nggak? Nirna, aku pusing. Parah nggak? Mau ke rumah sakit nggak? Aku ambilkan ibuprofen, makan 2 biji langsung sembuh. Gak usah makan obat. Pijat kayak dulu saja. Ya sudah. Nirna. Nirna. Ini masih siang, jangan mesum. Sudah begitu lama. Bayar sekali utang, baik gak? Kantor nggak boleh. Kalau begitu pulang sekarang.
Aku sedang haid. Baiklah. Kalau begitu, kamu sibuk dulu. Melihat tapi nggak bisa menikmati. Sungguh menyiksa. Pembalut, bantal penghangat, air gula merah. Enggak benar. Sepertinya aku belum haid. Mungkin beberapa hari lagi. Istri, perut sakit nggak? Mau dipijat nggak? Tangan suami paling hangat, pasti membuatmu nyaman. Pergi. Halo? Irwan, nenekmu pergi ke kota Jayate mencari cinta pertamanya. Jaga dia kalau sempat. Coba lihat peti mati kakekku. Kayaknya sudah hampir nggak kuat lagi. Dinda, kamu memang hebat. Kalau bukan karena kamu, si pelaku kekerasan rumah tangga itu sudah membunuh gadis kecil itu. Kak Rere, kalau bukan karena kamu, sekotak telur ini juga nggak akan bisa dilempar. Oh ya, Kak Rere, apakah kamu tinggal di sini? Bukan, aku datang cari cinta pertamaku. Gak disangka, dia sudah meninggal. Tapi, karena sudah datang, aku mau main beberapa hari dulu. Ya, boleh juga. Tunggu sebentar. Halo? Muzira? Yosua demam. Baik, aku segera ke rumah sakit. Kak Rere, cucu aku sakit dan dirawat. Aku harus ke rumah sakit sekarang. Lain waktu baru aku temani kamu ya. Jangan khawatir, aku punya sopir. Aku antar kamu ke rumah sakit. Baiklah, terima kasih Kak Rere. Ayo pergi. Anak sudah sakit begini, kok ayahnya nggak kelihatan? Sudah putus. Anak ini, aku yang minta anakku melahirkannya. Saat itu aku sakit parah. Takut kalau aku pergi, gak ada yang menemaninya. Sudah hamil masih putus. Ayah anak ini memang gak berperasaan. Nenek, aku nggak enak badan. Anak yang cantik banget. Tapi kok wajahnya terlihat familiar? Anak ini begitu cantik. Ibunya pasti juga cantik. Lumayan. Nah, dia datang. Halo nenek. Nah, nggak usah pedulikan aku. Cepat bawa anaknya ke dokter. Jangan ditunda. Ya, baik. Kami pergi dulu. Ayo. Halo. Apakah kamu punya anak yang terlantar di luar? Di luar sana kamu lihat ada yang mirip banget sama aku ya? Bukan sih. Cuman auranya agak mirip keluarga Sen. Kamu nggak pernah kepikiran kalau dia anak ayahku ya? Ngomong sembarangan. Ayahmu orangnya jujur. Kamu kira dia itu kamu? Kalau ikut kamu mah... Anak. Aku sih mau. Tapi dia juga nggak mau sama aku. Sudahlah. Mending tidur. Di mimpi semua ada. Rapat selesai. Asisten Nira tetap di sini. Tadi malam selingkuh diam-diam ya? Iya, selingkuh sama 6 tipe berbeda. Capek banget. Jadi kamu ngaku selingkuh. Berarti kamu juga ngaku kalau aku ini suamimu. Menatap dengan begitu penuh perasaan. Mending pindah tempat saja. Kamu... Sudah hutang begitu lama,
Bayar bunganya dulu, nggak berlebihan kan? Aku tanya sesuatu. Apakah kamu diam-diam melahirkan anak untuk aku? Dia sudah tahu. Nggak mungkin. Aku sudah sembunyikan dengan baik. Anak ya? Kalau anjing bisa dihitung. Aku memang punya anak anjing. Baik. Kalau sudah punya anak anjing, bagaimana kalau tambah satu ayah anjing? Nggak bagus. Makhluk mutan yang nggak bisa bedain manusia dan anjing, aku nggak mau terima. Untung nggak ketahuan. Hampir saja ketipu sama brengsek itu. Yinda, Yosua sudah 5 tahun. Ayahnya nggak pernah muncul. Nggak pernah kasih sepeser pun ya? Uang. Aku rasa sih dia bahkan nggak tahu kalau punya anak di luar. Saat itu, pas Nirna tahu dia hamil, dia sempat mau aborsi. Tapi waktu itu ayahnya baru meninggal. Aku juga sakit parah. Aku khawatir banget sama Nirna. Takut dia depresi. Makanya anaknya dibiarkan lahir. Pria brengsek begini kalau di zaman dulu harus dihajar sampai mati. Lupakan brengsek itu. Lihat cowok ganteng biar mood balik. Irwan, lihat, ini teman baru aku. Halo Bibi. Halo, ganteng. Aku nggak bohong kan? Cucu aku ganteng banget kan? Iya, ganteng banget. Tampan dan berwibawa. Pasti dong, banyak cewek yang suka.